Dalam sebuah diskusi, Bang Saiful Mujani mengatakan kalau nasihat-nasihat dari pengamat, dari berbagai pihak di luar pemerintahan tidak didengar lagi oleh presiden, presiden bisa dijatuhkan. Ya, hati-hati kita menggunakan diksi impit. Impit ini kan tidak selalu berujung pada berhentinya seorang presiden. Saya tidak khawatir statement seperti itu ingin menjatuhkan dalam arti real, karena tidak memenuhi syarat secara hukum gitu loh. Kalau begitu kan baru pernyataan, baru kelompok itu saja. Belum ada gerakan-gerakan yang lain. Mungkin kalau makar nggak ngomong-ngomong udah langsung bergerak. Ya, kita ketemu lagi di podcast singkat berita atau Siber. Saya Bayu Sutiono. Pasti saya punya narasumber. Sebentar lagi saya perkenalkan. Nah, kita mau bicara apa? Agak sedikit menyerempet ke politik ya. Karena memang sedang rame di media sosial terutama pernyataan dari ini abang saya ini udah lama juga nggak ketemu, Saiful Mujani. Ada yang pernah mengikutinya mungkin. Founder dari Saiful Mujani Research and Consulting, biasa melakukan survei politik. Dalam sebuah diskusi, Bang Saiful Mujani mengatakan kalau nasihat-nasihat dari pengamat, dari berbagai pihak di luar pemerintahan tidak didengar lagi oleh presiden, presiden bisa dijatuhkan. Wah, jadi rame gitu kan. Nah, hal inilah yang kita mau angkat. Dijatuhkan seorang presiden biasa disebut impeachment. Nah, hal semacam ini bisa atau tidak? Mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast singkat berita atau di podcast lain atau di berita yang lain pernah membaca, pernah mendengar impeachment ini nggak bisa sebegitu saja. Nah, yuk kita perjelas lagi dan kita bahas dari merebaknya pernyataan dari Saiful Mujani yang mengundang kontroversi karena ada yang bilang, wah Bang Saiful Mujani mau makar nih gitu, udah provokatif dan lain-lain. Apakah pernyataan seperti itu makar dan seberapa provokatif? Ini juga akan kita bahas. Siapa yang membahas? Aduh, senang ketemu sama teman lama, ayah, banyak memberikan masukan kepada saya waktu masih di Kompas TV bersama Timothy Marbun. Profesor Juanda. Prof, makasih ya. Oke. Hadirnya. Terima kasih Mas Bayu. Ini adalah obat dan media kangen juga ya. Iya, udah berapa lama kita nggak ketemu. Iya. Ini teman-teman, mudah-mudahan yang mendengarkan podcast singkat berita nih dapat masukan. Kita nggak pertama kali ngebahas impeachment ya di dalam demokrasi Indonesia, Prof. Sudah sangat sering sebenarnya. Betul, tapi saya merasa dari pengalaman saya sebagai jurnalis ini memang harus terus diberikan supaya kita mengerti mengenai demokrasi Indonesia. Prof, apa yang dikatakan Saiful Mujani memang terindikasi akan melakukan impeachment. Apakah begitu? Dan impeachment itu jangan bosan-bosan ya, Prof. Ya. Emang semudah itu dilakukan di demokrasi Indonesia? Silakan, Prof. Baik. Pertama, saya ingin berangkat dari pemikiran bahwa soal impeachment ini, ya alhamdulillah saya bangga sebagai orang Indonesia pada pembentuk konstitusi kita, baik itu adalah pada saat Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dirubah, maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, tahun 1945 itu bahasa narasi kalau itu sudah dirubah, jadi lengkap kita menyebutnya. Semuanya kita sudah memilih, bersepakat, founding fathers kita dulu itu Indonesia adalah negara republik, Indonesia negara demokrasi, Indonesia berkedaulatan rakyat, Indonesia negara hukum, Indonesia adalah melindungi hak asasi manusia, punya visi dan misi bernegara. Nah, visi dan misi bernegara ini, itu istilah saya, tidak ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Tapi saya lihat di sini, ini ternyata visi dan misi kita bernegara ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Jadi menurut Prof tersirat sebenarnya. Tersirat dan tersurat juga. Dalam arti visi. Tapi
biasanya itu secara umum orang mengenal dengan cita negara dan tujuan nasional. Cita negara ada dalam alinea kedua dan tujuan nasional ada di alinea keempat. Oh gitu. Ya. Okay. Cita negara ini saya maknai sebagai visi bernegara. Ya, ingin apa ini negara ini? Yaitu ingin membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. Ya, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini bagi saya visi ada visi bernegara. Ini yang akan kita tuju. Ya kan? Nah, bagaimana mewujudkan visi tadi? Ada di alinea keempat. Untuk mewujudkan negara yang bagaimana? Itu sama, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Kemudian bidang ekonomi juga. Ikut perdamaian ya abadi untuk kepentingan baik nasional maupun internasional. Jadi mau siapapun pemimpinnya, presidennya, kita harus ya itu udah visinya di situ. Nah, mungkin selama ini saya kembangkan cita negara itu menjadi visi. Visi bernegara Republik Indonesia itu ada di alinea kedua. Walaupun secara umum semuanya visi bernegara, bagaimana misalnya kita memperjuangkan ya kemerdekaan, kemudian menghapuskan penjajahan, itu juga visi. Ya. Tapi yang lebih konkret visi itu di alinea kedua. Nah, dari visi dan misi bernegara ini maka diaturlah secara norma konstitusionalnya di dalam pasal-pasal. Nah, itu yang saya sebutkan di prinsip-prinsip bernegara, yaitu negara hukum, negara republik, bukan monarki, ya, negara yang demokrasi, bukan otoriter. Nah, karena berdasarkan paradigma bernegara tadi, ya, yang ada dalam norma, dalam pasal-pasal konstitusi, kita temukan ternyata soal impeach ini ada diatur dalam pasal 7A. Ini adalah norma yang sudah atau pasca dari amandemen atau perubahan, ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, di situ disebutkan ya secara jelas kalau kita bangsa ini satu saat misalnya melihat ada presiden atau wakil presiden kita ya melanggar hukum, ya, pelanggaran hukum, ya, misalnya soal suap, penyuapan, korupsi misalnya, kemudian melakukan tindak pidana berat lainnya. Apa itu tindak pidana berat lainnya? Itu misalnya kan korupsi sudah, penyuapan sudah. Nah, salah satunya misalnya pembunuhan. Bisa jadi ya sarana hukum yang seperti itu dimungkinkan sebagai manusia seorang presiden, ya, ini antisipatif aja. Misalnya dia lupa ada konsekuensi hukum ketika misalnya dia membunuh lawan politiknya. Nah, karena ada orang yang apakah suka mengkritik misalnya lawan-lawan, dia terbukti ini bahasanya, ya, ada kaitan dengan seorang presiden menyuruh membunuh lawan politik. Nah, seperti itulah kualifikasi tindak pidana berat lainnya. Yang apakah kemudian narkota bisa berpengaruh misalnya, terhadap impeachment. termasuk narkoba misalnya. Termasuk ya? Termasuk. Nah, baru misalnya perbuatan tercela dan terakhir adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, sebagai wakil presiden. Sebab dulu saat dia mencalonkan, baik itu adalah calon wakil presiden, calon presiden, itu kan ada syarat-syarat. Nah, pada proses selanjutnya setelah beliau terpilih,
ternyata setelah dicek, misalnya salah satu syaratnya misalnya ya syarat sehat rohani dan jasmani misalnya. Katakanlah dulu kan ada yang mempersoalkan tidak perlu, yang penting rohani, jasmani mau dia apa terserah misalnya. Nah itu salah satu syarat. Yeah. Ketika itu tidak lagi memenuhi syarat, bisa jadi sebagai alasan untuk impeach. Yeah. Impeach ini apa? Ya hati-hati kita menggunakan diksi impeach. Impeach ini kan tidak selalu berujung pada berhentinya seorang presiden. Tidak. Impeach itu proses bagaimana ada tuduhan atau ada dakwaan seseorang atau kelompok-kelompok orang tertentu terhadap perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. Jadi impeach-nya sendiri itu sebenarnya sebuah proses. Harus dibuktikan Harus dulu. dibuktikan. Okay. Ya. Jadi kalau dalam bahasa hukum yang umum adalah itu tuntutan atau dakwaan. Yeah. Misalnya dalam pidana ya. Misalnya baru mendakwa. Setelah tersangka seseorang ini didakwa ya, terdakwa. Yeah. Nah, finalnya ya belum tentu terbukti ini dakwaan ini. Nah, untuk membuktikan ini ada syaratnya lagi, ada mekanismenya lagi. Yeah. Nah, mekanisme di mana? Ini barang ya proses tadi, ada usulan tadi ya, tuntutan tadi itu dibawalah ke ranah politik. Ranah politiknya di mana? Nah, itulah diatur dalam pasal 7B di dalam Undang-Undang Dasar 45 ada itu. Juga sebenarnya di undang-undang di konstitusional kita ada tuh, ya. Setelah kriterianya memenuhi misalnya atau dianggap memenuhi dibawa. Yeah. Maka fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat itu ya tentu fungsi meneliti, menampung ya ada aspirasi ini. Yeah. Nah, ditampunglah. Memang itulah karakteristik atau atribut dari sebuah negara demokrasi. Ya. Jadi DPR lah yang kemudian melakukan fungsi ini gitu ya. Saya sebut saja diperiksanya, dicari bukti, apakah bukti-buktinya ini terbukti benar dan lain-lain, itu nanti DPR secara politis. Secara politis ya. Nah, kalau berdasarkan yang kita ketahui, mungkin penonton podcast Singkat Berita juga tahu, nggak semua presiden ketika di-impeach melalui proses ini kemudian terbukti dan kemudian mereka harus turun dari presiden. Bill Clinton salah satunya di Amerika Serikat. Lolos kan dia dari impeachment. Nixon juga begitu ya. Di Amerika toh? Iya. Ada. Nah, seperti itu. Jadi makanya proses. Orang kan berpikir, wah kalau di impeachment berarti udah pasti jatuh. Belum tentu. Tentu. Jadi ini adalah memang penting sekali kita dialog hari ini kan, untuk supaya jangan kita memahami impeach pasti menurunkan presiden ini atau langsung otomatis presiden jatuh. Nggak begitu. Kita ini berkonstitusi, ada aturan-aturan konstitusi dan negara hukum ada aturan hukum. Ya, Prof. Kalau saya terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Lalu kalau kita balik ke apa yang dilontarkan Saiful Mujani, koreksi saya ya, sama-sama karena saya membacanya di artikel, kan kita nggak datang sendiri di pertemuan itu. Menurut Saiful Mujani, kalau semua masukan artinya dari berbagai pihak kepada presiden sudah tidak didengar lagi, maka kemudian presiden, bahasanya di situ dalam artikel, saya membacanya di salah satunya di tempo.co, presiden harus dijatuhkan, bukan impeach dia katakannya, harus dijatuhkan agar ini menjadi penyelamatan buat bangsa, begitu kira-kira. Inilah yang kemudian berkembang kata-kata dijatuhkannya. Nah, mungkin proses politiknya impeachment, tetapi kalau impeachment dalam konteks politik yang dijelaskan Prof. Juanda, menurut Saiful Mujani ini harus rakyat yang melakukannya, konsolidasi dari rakyat. Memang bisa kayak begitu. Kalau
Kalau di konstitusi kita kan jelas ya. Jelas. Enggak ada tuh kata-kata kalau presiden tidak menerima masukan ya harus dijatuhkan. Iya. Prof Juanda. Iya. Jadi memang pertama saya ingin melihat dari dua perspektif. Iya, iya. Perspektif bahwa pernyataan itu sebagai ruang kritik masyarakat terhadap pemimpinnya, itu boleh-boleh saja. Iya. Ini adalah substansi dari pernyataan atau sikap itu, bahwa kalau saya melihat itu adalah satu perspektif sosiologis politik, itu adalah sebagai kritik misalnya. Itu boleh, tidak dilarang di dalam konstitusi kita, ya termasuk dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian cuman itu dari sosiologis politik. Nah, kalau dari perspektif konstitusi, syarat-syarat untuk mengimpeach tadi yang sudah kita diskusi sebelum ini, itu tidak memenuhi syarat hukum. Nggak ada di situ kan? Tidak ada, karena kalau untuk misalnya begini, syarat hukum itu sudah ada bukti-bukti yang dibawa oleh pengusul, katakanlah kelompok tertentu. Kalau menurut saya tidak hanya sekedar presiden kita sudah korupsi, itu tidak bisa. Presiden kita atau wakil presiden kita sudah melakukan perbuatan tercela, tidak bisa. Harus didukung dengan bukti. Jadi bukan hanya dugaan, bukan hanya pendapat, katanya, gitu. Opini, tidak bisa. Oke. Ya. Nah, inilah sebagai syarat formil dan syarat material dalam kita melihat sesuatu perbuatan atau tindakan itu secara hukum ya. Nah, jadi ketika itu ada, maksud saya ingin mengkaitkan persoalan bukti yang kita masuk ini bukti hukum yang sudah ada ya, yang sudah, kalau kita menduga mendakwa seorang presiden atau wapres, dan yang diatur dalam pasal 7A dan baru bergerak kepada pasal 7B misalnya, kita sudah harus diperkuat dengan bukti hukum. Contohnya, kalaupun kita menyatakan bahwa presiden adalah korup atau korupsi misalnya, nah itu belum bisa seperti itu, walaupun misalnya ada dugaan, harus ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Iya, nggak bisa. Misalnya begini, seorang presiden dengan tadi apakah laporan atau pengaduan dari masyarakat bahwa dianggap diduga korupsi, baru itu diproses di polisi atau di kepolisian atau di KPK, itu belum bisa. Itu pun belum bisa. Misalnya KPK atau kepolisian atau kejaksaan lah, memproses pengaduan laporan masyarakat. Nah, itu belum bisa. Diproses ini, kemudian diponis benar dinyatakan korupsi, ya. Itu belum bisa sepanjang masih dilakukan upaya hukum misalnya. Banding kasasi. Nah, kalau itu udah selesai, namanya dia memponis yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tidak ada lagi upaya hukum. Nah, itu kalau saya melihat itulah yang dibawa ke DPR, dan DPR tentu memproses secara politik. Kenapa secara politik? Setelah ternyata benar nih, ya, bahwa ada bukti, ya, terus tentu di situ didiskusi dan teliti, katakanlah DPR harus memenuhi syarat 2/3 dari jumlah DPR harus hadir. Ada syarat-syarat lagi itu nanti. Ada syarat quorum, syarat administratifnya untuk melakukan proses impeachment tadi. Nah, ketika 2/3 hadir,
Apalagi harus 2/3 itu harus menyetujui atau tidak menyetujui misalnya kan gitu. Iya. Ketika menyetujui benar dengan data tadi, baru dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Itu di dalam konstitusi sudah diatur itu. Oh, runutannya udah jelas sebetulnya. Jelas. Ya. Jadi, Inilah yang namanya proses hukum secara real dalam konteks hukum ketatanegaraan. Kalau tadi adalah bukti vonis hakim yang tadi sifatnya pidana itu adalah dari pidananya. Ya. Kalau ini adalah proses hukum dari, kalau bahasa saya bukan proses politik. Proses politik di DPR. Ini proses hukum. Tapi dari aspek hukum konstitusi dan hukum tata negaranya. Di situ di MK. Di situ diaturlah waktunya. Dalam 90 hari sejak diterima oleh MK itu harus selesai. Apakah benar ini data proses dari proses politik menjadi proses hukum dengan data-data yang ada tadi? Ternyata benar. Nah, baru diketok, diputus. Benar kata Mahkamah Konstitusi bahwa seorang presiden ini telah memenuhi syarat hukum untuk di-impeach secara hukum. Iya. Jadi terbayang bahwa itu proses yang tidak mudah, tidak bisa sembarangan dilakukan. Dan itu diatur rinci banget sama konstitusional kita ya. Kalau soal impeachment dan itu belum selesai itu, Mas Bayu. Belum selesai. Dari sana dibawa ke DPR, DPR menyerahkan kepada MPR. MPR bersidang, 3/4 harus hadir. Nah, gitu. Nah, 3/4 ini menyetujui atau tidak menyetujui. Jadi artinya impeach itu adalah sebagai sarana politik dan sarana hukum untuk menjaga bahwa marwahnya presiden ini tidak sembarangan Tapi bukan berarti tidak bisa dijatuhkan melalui mekanisme impeach. Kalau mau menjatuhkan dalam konteks konstitusi begitu. Tapi bisa jadi dalam negara-negara yang kita lihat di beberapa negara ada menjatuhkan presiden tidak harus melalui konstitusi seperti itu. Melalui people power. Bisa juga misalnya Kopdatat. Saya mau Prof. Juanda jadi pengamat politik dulu. Kalau membaca dari berbagai artikel mengenai apa yang dikatakan Saiful Mujani, jadi mungkin yang dimaksud agak menuju ke people power ya? Atau ini kalau agak keluar konteks dari hukum tata negara. Menurut Prof, apakah memang juga harus people power? Kalau presiden sudah tidak lagi mendengarkan. Ini kan konteks diskusi itu adalah para pengamat nih merasa masukan-masukan kok seperti nggak diindahkan oleh pemerintah begitu, Prof. Baik. Oke, saya coba ya. Inilah enak kalau saya ketemu dengan host yang berpengalaman dan tahu. Ranah politik dan ini ranah hukum tata negara, ada ranah hukum yang saya harus lain. pisahkan itu. Sebab ini kita jadi ngobrol dan saya pikir sebenarnya kita sebagai warga negara kan pengamat politik negara kita gitu. Jadi kita izinlah ya untuk mengamati ini semua. Terima kasih. Pertama memang ini masih dalam kaitan dengan ilmu yang saya geluti. Karena kami para ilmuwan atau katakanlah pakar hukum tata negara tidak bisa lepas dengan soal disiplin politik. Nah, dan hukum tata negara itu adalah hukum politik. Jadi kami harus tahu bagaimana hukum di bidang politik itu. Dan oleh karena itu kami juga harus tahu soal politik teoritis dan politik praktis. Nah, paling tidak begitu ya. Dan di satu sisi sebagai akademisi, apalagi di tingkatan Prof. Juanda, memberi masukan kepada pemerintah. Diminta atau tidak diminta itu udah jalan terus kan. Alhamdulillah. Jadi kebetulan
untuk Mas Bayu ketahui saja. Jadi bukannya apa-apa ya. Kebetulan di level S2, S3 dulu memang kami mendapatkan ilmu politik ya. Sistem politik Indonesia ya. Jadi kembali kepada persoalan pertama, melanjutkan saja dalam perspektif sosiologis politik. Ya, dari sisi itu. Pernyataan itu saya tadi menganggap itu adalah kritik. Sebuah kritik atau kan katanya saran lah ya. Bahwa mengingatkan pemimpin kita, dalam hal ini presiden ya. Tolong didengar kami. Tolong didengar rakyat ini. Tolong dilihat persoalan rakyat kita yang lagi susah atau lagi ekonomi yang tidak baik-baik saja misalnya. Dan itu dimungkinkan dan dihalalkan di dalam sebuah negara demokrasi. Saya mau menambahkan di sini, Saiful Mujani juga mengeluarkan rilis secara pribadi berkaitan dengan ramenya pernyataan dia itu. Dikatakan bahwa Saiful Mujani mengatakan apa yang saya katakan di sana itu adalah partisipasi politik saya. Jadi kayaknya masuk nih bahwa itu semacam masukan begitu. Mungkin kata-katanya agak seru gitu ya. Jadi kemudian mengundang polemik gitu. Silakan, Prof. Saya kira ya saya bisa menilai dan memahami roh dan jiwa pesan yang disampaikan itu. Sekelas katakanlah yang saya tahu, kecuali Mas Saiful Mujani sudah berubah paradigma dan nilai yang masuk pada dia ya. Tapi setahu saya itu adalah salah satu bentuk kecintaan sebagai anak manusia dan warga negara Indonesia mungkin ya. Saya tidak tahu apa profesi beliau sekarang, tapi saya lihat secara umum begitu ya. Nah, jadi ada hal yang positif, tapi saya tidak khawatir statement seperti itu ingin menjatuhkan dalam arti real, karena tidak memenuhi syarat secara hukum gitu loh. Nah, tapi oleh karena tidak memenuhi syarat secara hukum, maka saya lihat dari segi sosiologis politik, tolong ya Presiden kan kira-kira dengarlah rakyatmu gitu, mungkin begitu ya. Dengarlah kami sebagai pakar, sebagai ahli-ahli ini. Ya, walaupun tidak 100% mungkin ya 20-50% lah. Mungkin itu sebagai suara rakyat, sebagai warga negara Indonesia yang cinta pada negara ini. Saya kira kalau itu saya kira tidak ada masalah ya. Nah, dan saya masih melihat belum ada ya secara konkret untuk menjatuhkan presiden itu. Nah, karena tidak memusar, saya tidak khawatir itu. Namun demikian dari perspektif presiden sendiri atau orang-orangnya presiden, harus kita melihat ini adalah jangan lihat dari negatifnya saja, tapi coba kita lihat sebagai presiden, sebagai pemimpin di negara ini adalah dalam pendekatan negarawan misalnya. Saya kira Pak Presiden juga tidak perlu khawatir ya, kecuali ya perlu melibatkan aparat-aparat negara, apakah aparat seperti intelijen atau kepolisian atau ini, ketika statement itu ya bergulir kepada soal makar. Nah, itu saya kira itu lain lagi mungkin ya. Nah, tapi ketika ini kalau kita bicara netizen kita begitu banyak komentar dan lain-lain, terus ada yang berkomentar, wah ini udah mengarah ke makar nih pernyataan Saiful Mujani. Kalau menurut Prof? Belum ya. Makanya dia belum memenuhi syarat hukum untuk me-impeach. Tetapi
belum juga memenuhi syarat untuk dikualifikasi untuk makar. Makanya saya katakan tadi, makar itu tidak hanya bergerak di dalam ranah teoritis, bergerak dalam ranah ucapan, ya. Dan ucapan begini, nah ucapan seorang yang untuk mengingatkan presiden untuk sebagai mungkin ya kalau saya lihat ini adalah sebuah sikap pernyataan yang konstruktif, ya. Tolonglah, kira-kira kalau bahasa tolong ya Pak Presiden, dengarlah kami, ya. Tapi mungkin keterlanjutan mengatakan kalau tidak dengar Bapak kami jatuhkan atau bagaimana saya tidak tahu ya bahasa narasi yang tepatnya. Yang persisnya ya. Nah, ya kalau begitu kan baru pernyataan, baru kelompok itu saja. Belum ada gerakan-gerakan yang lain. Mungkin kalau makar nggak ngomong-ngomong udah langsung bergerak. Kalau makar satu tidak ngomong-ngomong, bisa juga makar ditindaklanjuti dengan gerakan toh. Nah, misalnya terjadi people power, huru hara dan segala macam di mana-mana. Nah, tapi seandainya akibat dari pernyataan itu ternyata berdampak pada terpengaruhnya masyarakat melakukan gerakan-gerakan yang masif misalnya untuk menurunkan presiden, membakar segala macam, merusak anarkis. Nah, saya kira itu sudah masuk wilayah kategori makar. Tapi kalau hanya sekedar ini, menurut saya sebagai akademisi itu adalah peringatan secara moral, secara keilmuan, secara sosiologis, bahwa tolong didengar masyarakat. Saya kira juga masyarakat ini adalah merupakan komponen yang sangat vital, penting, dan memang perlu juga mungkin siapapun pemimpin baik di tingkat desa, kabupaten, terus provinsi, ya pusat, yang dalam hal ini dalam pejabat lembaga negara, termasuk presiden, mereka menjadi pejabat itu karena dipilih oleh rakyat loh. Jangan sampai lupa ketika duduk di singgasana mendengarkan itu, rakyat, memperhatikan rakyat, tidak memperhatikan rakyat. Bahwa kita memilih, rakyat memilih. Nah, konsekuensi dari pilihan tadi, rakyat menuntut. Nah, mungkin gitu. Salah satu apa yang diinginkan oleh Saiful Muzani, karena dia memilih dulu, dia mengingatkan, tolong dong, janji-janji dulu, mungkin begitu ya. Nah, saya kira. Itu. Terakhir Prof, kalau yang lainnya kan udah cukup jelas bahwa kalau kita dengar lagi kata impeachment apa segala macam, jangan buru-buru kemudian berpikir. Itu proses dakwaan tuntutan lah ya, secara politik. Nah, dalam situasi negara kita kan kita pasti akan ada bahasan-bahasan politik. Masyarakat nih, saya dan juga yang mungkin termasuk kita lah, termasuk kita ya, Prof. Semua. Bagaimana sih menanggapi kalau ada hal kritikan? Kita anggap apa yang disampaikan Saiful Mujani, Bang Saiful ini adalah kritik membangun lah pasti. Dengan kapasitasnya yang kita kenal ya. Harusnya ini kritik membangun. Dan itu kumpulan pertemuan itu juga dari para pengamat-pengamat. Emang bikin judulnya sih agak unik sih ya. Para pengamat halal bihalal sebelum pengamat ditertibkan katanya. Gitu sih. Jadi apapun itu semua pasti sebenarnya saya setuju sama Prof. Semuanya adalah masukan bagi pemerintah dan jajarannya. Tapi kita masyarakat gitu, kalau mendengar berita seperti ini, Prof punya saran nggak supaya seperti apa sikap kita supaya kita makin dewasa kan dalam politik Indonesia ini, Prof? Iya, pertama jadi gini, kritik itu adalah asupan vitamin yang sangat positif. Kritik, yang tidak boleh fitnah. Baik segi secara hukum maupun secara agama kan tidak boleh. Setuju. Ya, dan coba kita sebagai masyarakat itu tidak hanya melihat dari sisi negatif saja. Ya, setiap
tindakan atau kebijakan dari pejabat pemerintah kita. Yeah. Nah, kita coba melihat dari positifnya. Ya. Yang kedua adalah masyarakat ini jangan terprovokasi dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang katakanlah kurang proporsional dan kurang profesional melihat sesuatu yang terjadi di negara kita. Ya, apalagi provokatif misalnya, yang sifat provokatif. Oleh karena itu saya kira ini juga sebagai bahan bagi pemimpin di level tingkat manapun untuk benar-benar ya membangun daerah atau masyarakat itu secara serius, secara bertanggung jawab. Ya, pemimpin. Nah, karena yang dipimpin sebagai rakyat ini kan sebenarnya tidak banyak yang mereka inginkan. Ya, berilah pencerahan yang positif, berilah sebuah bukti untuk mereka hidup secara ekonomis dan tertib secara hukum, kemudian secara politik dia juga tersampaikan aspirasinya. Nah, itu yang saya lihat. Yang kedua dari perspektif tidak hanya rakyat juga pemimpin. Pemimpin jangan mudah terpancing emosi atau orang-orang yang dekat dengan presiden memberikan sebuah pikiran yang positif, melihat sesuatu itu tetap juga adalah dalam ranah kritik tadi. Ya, berilah ruang ya kepada masyarakat kita untuk berekspresi sepanjang tidak melanggar konstitusi, melanggar hukum yang ada. Berikanlah, ayomi, didik gitu masyarakat. Pertemuan-pertemuan seperti yang dihadiri Bang Saiful kan muncul karena bukan dugaan sih, kalau melihat bukti-bukti ada yang melakukan kritik terhadap pemerintah terus mengalami tindakan represif kan. Hal semacam ini yang dari sisi pemerintah mungkin harus lebih bijak lagi ke depan. Harus bijak, dan kita tidak. Jadi gini, kalau kita ini sebagai pemimpin untuk siapa? Untuk rakyat. Nah, rakyat juga harus sadar juga pemimpin kita itu kan bukan malaikat. Perlu memang kritik tadi, perlu memang aspirasi tapi dengan bukti, dengan bahan-bahan yang konstruktif lah, artinya yang positif, sehingga antara kubu ini bukan kubu, pihak rakyat dengan pihak pemerintah ini sebenarnya satu, sebagaimana menuju visi dan misi bernegara yang kita bahas tadi yang kita bahas awal. Nah, ini yang kita ternyata rakyat inginnya sejahtera, ekonominya meningkat. Siapa yang ini? Ya, dilakukanlah oleh pemerintah karena dia diberi mandat oleh rakyat untuk itu. Nah, tapi dalam sebuah proses bagaimana mewujudkan visi dan misi tadi, ya disinilah saling keterbukaan, saling mengisi, saling mengayomi, dengan fungsi kedudukannya masing-masing gitu loh. Nah, termasuk tadi orang-orangnya presiden dekat, jangan membisikkan presiden ke arah otoriter atau ke pikiran-pikiran yang sifatnya tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi, represif. Nah, ini kita sudah melakukan reformasi konstitusi kita. Kita menjadi negara demokrasi, negara yang berkonstitusi. Nah, semuanya ini yang harus kita patuhi, harus kita pedomi. Inilah konstitusi kita. Yang kita inginkan bagaimana? Kalau terakhir saya bisa bicara, saya ingin negara yang punya sebuah jati diri, Kalaupun jati diri bagaimana? Mohon maaf. Salah satu yang saya lihat, Iran itu negara yang punya jati diri. Dia tidak mau dijajah. Dia tidak mau diintervensi. Nah, salah satu bangsa yang saya lihat, wah ini
Indonesia bisa seperti itu. Bukan berarti paham-pahamnya, tapi jati dirinya itu loh. Ya. Nah, kita bisa sebagai orang ketika ada menyangkut kepentingan bangsa dan negara kita, tidak dalam kita bersatu, ya kita tidak mau tunduk dengan intervensi negara lain. Ya. Nah, ini yang harus kita kembangkan di Republik ini. Saya kira itu. Ya, makasih banyak Prof. Juanda. Seperti biasa kalau Prof. Juanda tuh kita jadi kuliah sekian SKS. Enggak juga. Tapi jelas memang inilah amanatnya. Tapi saya setuju berbangsa bernegara ini toleransi saling antara rakyat dengan pemerintah ini harus saling bersinergi. Yes. Pasti ada ketidaksinkronan, itulah yang kemudian harus didiskusikan, kemudian kita harus jalan ke visi dan misi negara tadi. Mudah-mudahan obrolan kita jadi masukan buat semuanya, amin. Buat rakyat dan buat pemerintah. Amin ya Prof. Amin. Dan kapan-kapan main lagi Prof dengan mungkin isu yang berbeda lagi. Sehat-sehat terus. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan terus memberikan pencerahan-pencerahan mengenai hukum tata negara di Indonesia. Prof. Juanda, terima kasih banyak. Sampai ketemu di isu yang lain untuk podcast Singkat Berita. Kapan-kapan main lagi ke sini. Insya Allah dengan senang hati. Ya. Salam untuk bangsa, negara dan semua kita di Republik ini. Ya, amin. Mudah-mudahan Indonesia jaya terus. Terima kasih sudah bersama kami di podcast Singkat Berita. Sampai jumpa di topik yang lain. Sampai ketemu lagi.